Selamat malam saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat Paskah terlebih dahulu karena minggu ini kita semua merayakan Paskah. Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang sangat baik, yang sehat dengan segala kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Di bulan April ini kita akan memasuki satu rangkaian Becoming a Better Me. Satu hal yang akan kita sama-sama belajar di mana kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Tentu saja bukan berarti kita memotong rambut kita jadi lebih baik, kemudian kita diet sehingga kita jadi lebih kurus dan lebih enak dilihat sama orang, atau kita memutihkan kulit kita, atau apapun yang berkaitan dengan fisik. Tidak berbicara hal seperti itu, tapi kita berbicara lebih ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, menjadi manusia sesungguhnya yang lebih baik. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dalam terjemahan yang lama mengatakan bahwa orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Firman Tuhan ini sesungguhnya mengatakan menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan memiliki sesuatu yang baru, punya baju baru, punya sepatu baru, punya rumah baru. Pasti semua kita senang dengan sesuatu yang baru. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita berada dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, maka sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik, dalam hati yang lebih baik, jiwa yang lebih baik, segala sesuatu yang lebih baik. Apakah saudara merindukannya? Mari ikuti perjalanan beberapa minggu ke depan untuk menjadi manusia yang lebih baik bersama-sama dengan kita semua, saudara-saudara seiman, kelompok kecil, Jemaat Kristen Indonesia Salem, untuk menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena ini dalam rangkaian Paskah, lalu kita juga bisa mengingat apa yang Kristus lakukan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nanti saudara-saudara bisa baca dalam Yesaya 53 bahwa ada banyak hal yang Tuhan Yesus karena karyanya di kayu salib dia lakukan. Ada kita mengingat bahwa Yesus mati buat kita, langkah-langkahnya di Kalvari buat kita, dan ada beberapa hal yang dia tanggung bagi kita. Yang pertama adalah dia menanggung segala penyakit. Saya suka sekali karena Tuhan Yesus menanggung penyakit. Kalau manusia yang lama itu penuh dengan sakit penyakit, mana manusia yang lebih baik adalah dia sesuatu yang sehat, yang sembuh, yang segar. Karena Yesus menanggung sakit. Yang kedua adalah bahwa Yesus memikul kesengsaraan. Saya juga senang dengan firman Tuhan ini karena sesungguhnya nggak ada orang yang senang dengan penderitaan. Dan firman Tuhan mengatakan Yesus menanggung kesengsaraan kita. Apapun kesengsaraan yang kita alami, apapun beban yang kita alami, firman Tuhan mengatakan bahwa dia menanggung kesengsaraan kita. Hal yang berikutnya adalah pemberontakan dan kejahatan kita. Semuanya itu ditanggung, ya, semuanya itu adalah satu hal yang mendatangkan kematian bagi kita, tapi Yesus ganti semuanya agar kita memperoleh bukan hukuman mati, bukan hukuman maut, tapi keselamatan. Yang pertama dia ganti penyakit, segala sakit penyakit kita. Dia tanggung segala penderitaan kita. Yang berikutnya ada pemberontakan dan kejahatan kita. Saya adalah manusia yang dulu sangat jahat, dulu sangat memberontak, yang banyak kesengsaraan karena saya buat sendiri. Namun ada kuasa salib Kristus yang membuat saya akhirnya tidak menanggung akibat yang saya lakukan itu, tapi Yesus yang menanggungnya sehingga saya memperoleh keselamatan. Semuanya itu dilakukan Yesus dengan satu karya itu ya, salib. Di mana semuanya ditukar di situ. Penyakit ditukar dengan kesembuhan. Kesengsaraan ditukar dengan kebahagiaan. Pemberontakan ditukar dengan keberhasilan, kejahatan ditukar dengan kebaikan, semuanya ditukar. Dan saya telah menukarnya terlebih dahulu. Saya telah menukar segala macam hal yang saya pandang itu tidak baik, tidak enak, membuat saya tidak suka, membuat saya menderita. Saya tukar semuanya waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saya mengalami suatu hidup yang baru. Dan firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang bersatu dengan Kristus, dia menjadi manusia baru sama sekali. Saya tidak dilihat sebagai manusia pemberontak,
Saya tidak dilihat sebagai manusia yang sengsara, saya benar-benar baru, saya jauh lebih baik. Jauh lebih baik, jauh lebih baik karena Kristus. Dan hari ini di awal pembahasan kita tentang menjadi manusia yang lebih baik, becoming a better me, pastikan terlebih dahulu kita masing-masing menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 30b sampai 31a mengatakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kita saat ini sebelum kita lanjutkan, kita mau bertanya sama Tuhan, apa sih yang harus saya buat supaya saya selamat? Ternyata hanya simple banget, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percaya kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percaya kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Saya mengajak kita percaya kepada Yesus supaya kita memperoleh keselamatan, bukan hanya keselamatan yang dalam arti kata saya masuk surga, mati kemudian masuk surga, bukan, tapi keselamatan untuk segala hal dalam kehidupan kita. Keselamatan untuk masa depan kita, keselamatan untuk keluarga kita, keselamatan untuk kampus kita, sekolah kita, studi kita, keselamatan untuk pekerjaan kita. Semuanya kita membutuhkan itu, dan kuncinya adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dan ingat juga saudara-saudara bahwa Tuhan sudah menukar semuanya. Apa yang ingin saudara tukar? Seperti apa yang ingin saudara ganti? Dan dia katakan bahwa kamu, engkau, saudara dan saya adalah manusia yang baru sama sekali. Baru sama sekali. Pasti ada yang ingin kita tukar. Pasti ada. Apakah itu kejahatan kita, apakah itu sakit kita, apakah kesalahan kita, pasti ada. Dan mari kita tukar sama-sama. Mari kita memperoleh keselamatan itu. Memperoleh kita kebaikan itu. Berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, mari kita ambil. Dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Mari saudara-saudara, mari kita ikuti rangkaian Becoming a Better Me sepanjang beberapa minggu ke depan. Dan percayalah, engkau akan menjadi manusia yang lebih baik, bukan secara fisik, tapi hatimu jauh lebih baik, jiwamu lebih baik, pikiranmu lebih baik, dan semuanya akan mengikuti engkau menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how EBC ya. EBC itu sangat-sangat mengubahkan saya. Dulu saya orangnya minder dan gak terlalu suka dengan bentuk fisik saya. Tapi di EBC itu saya tahu tentang gambar diri saya yang sempurna dikasih sama Tuhan Yesus. Dan saya mengalami pemulihan gambar diri. Sekarang saya jauh lebih pede. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki, dengan keberadaan saya, dan saya sangat berubah. Saya menjadi manusia yang baru dan merasa luar biasa karena Tuhan. Aku ikut EBC itu pertama kali waktu SMP. Dan sebelum aku ikut EBC, aku tuh orangnya pemalu, minder, gak percaya diri. Pokoknya gak menerima keadaan diri aku sendiri. Tapi setelah aku ikut EBC, aku diingetin satu hal banget bahwa aku tuh sangat berharga. Dan itu yang mengubahkan hidup aku sampai sekarang. Itu yang membuat aku percaya diri, itu yang membuat aku menerima diri aku sendiri, itu yang membuat aku gak minder lagi, dan itu yang membuat aku bisa bergaul sama orang lain di sekeliling aku. Dan EBC itu mengubahkan hidup aku dan membuat hidup aku jauh lebih Ikut EBC, saya orangnya sebenarnya kurang percaya diri karena latar belakang keluarga saya. Tapi setelah saya ikut EBC, saya mulai mengerti bahwa nggak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi dalam hidup saya maupun dalam keluarga saya, dan itu mengubahkan saya. Sekarang saya jadi lebih percaya diri buat bergaul dengan siapapun.
mengucap syukur buat acara EBC, nah di mana saya itu boleh mengalami yang namanya pelepasan di acara ini. Jadi di dalam EBC ini saya mengalami pelepasan di mana ya kebiasaan buruk saya itu saya orang yang emosian, ya boleh gitu istilahnya, benar-benar dihilangkan, benar-benar dilepas kebiasaan buruk saya ini gitu. Mengucap syukur setelah acara EBC ini saya mulai mengalami perubahan di mana ya saya bisa lebih mengontrol emosi saya gitu. Tadi kita telah mendengar beberapa kesaksian dari saudara dan saudari kita tentang EBC. Sebenarnya, apakah itu EBC? EBC atau Encounter and Breakthrough Camp adalah sebuah retreat di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mengalami terobosan dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih baik. Sebab di dalam Dialah ada kelepasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan. Sebab di dalam Dialah ada kesembuhan, ada pemulihan hati. Sebab di dalam Dia ada segalanya. Segalanya yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pastikan saudara tidak melewati acara ini. Satu pesan dari saya, izinkanlah satu kali dalam hidup saudara, Tuhan mengubahkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di EBC.